Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa ya, sebelum kita membahas mengenai gold ini lebih lanjut ya, kita mau bahas sedikit dulu untuk hasil ya dari Certify yang kemarin ya dari si The Fed ya atau si Powell ya ini sendiri gitu teman-teman. Kemudian di sini sudah saya buatkan juga ya. Ya, jadi sebenarnya di sini saya juga sudah update ya kalau si Powell ini atau Om Powell ya, the next move ya likely be rate cut gitu. Ya, ini kalau kita pantau memang sebenarnya rencana ya dari si The Fed ini sebelum dia ngomong pun dia sudah ancang-ancang gitu kalau dia sebenarnya ingin memangkas suku bunga gitu ya teman-teman ya, dari awal tahun malah ya kalau kita lihat ya. Cuma memang di sini dia pertegas lagi nih gitu loh. Kalau ya The Fed itu akan memotong atau memangkas suku bunga ya di waktu yang akan datang atau di the next movement-nya dia ya, pergerakannya selanjutnya gitu teman-teman. Dan ini nantinya itu akan menjadi game changer ya untuk market itu sendiri dan juga kita ya sebagai si trader itu ya atau pemain lah ya di market ini sendiri gitu teman-teman. Dan nanti mungkin potensinya adalah ya, kalau kita lihat ya, mungkin kalau secara garis besar di sini itu biasanya akan berdampak ke USD, nilai jual USD itu akan cenderung drop gitu teman-teman, karena kan rate ya atau bunganya itu kan berkurang gitu, otomatis orang-orang pasti akan menjual. Itu kalau misalkan kita ngomong secara garis besar ya gitu teman-teman ya. Dan nanti akan berdampak kemana? Euro, GBP ya, terutama gold yaitu ada potensi untuk mengalami kenaikan gitu ya. Tapi kita belum tahu nih, maksudnya kayak kenaikan itu sampai mana gitu ya. Mungkin bisa terjadi kenaikan normal ya seperti sebelum pandemi ya, dan mungkin akan ada sedikit harga yang lebih tinggi gitu dari sebelumnya gitu teman-teman, karena kan inflasi terus berjalan ya gitu ya. Kalau untuk gold sendiri ya, ini kita belum tahu nanti misalkan in case dia memangkas suku bunga itu sampai mana gitu naiknya gitu teman-teman ya. Jadi ya kita lihat sih nanti bagaimana hasil ya dari the next movement untuk si Fed itu jika memang dia benar-benar serius ingin memangkas suku bunga ini gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ya another recap ya dari si The Fed ini sendiri. Yang di sini pertama ya, ini kelihatan baca nggak nih? Nah, di sini. Jadi ketua The Fed ya, Jerome Powell pada hari Selasa mengklarifikasi bahwa ya Bank Sentral kemungkinan tidak akan. Jadi yang perlu kita note di sini adalah tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat gitu. Ini perlu kita note ya. Dan potensi pelonggaran kebijakan moneter ya dapat diharapkan jika data yang masuk mendukung ya. Ya di sini. Ya, kemudian arah yang mungkin ya terjadi adalah kita mulai melonggarkan kebijakan pada saat yang tepat. Nah, sebenarnya ini kan dia nunggu apa? Nunggu dari si data ini ya yang mendukung, data masuk yang mendukung ya teman-teman. Terus si The Fed ya atau ketuanya si Om Powell ya dia ngomong lagi nih dalam kesaksiannya ya diharapkan Komite Senat untuk Perbankan, Perumahan dan Urusan Perkotaan, dia bilang gini, pasar tenaga kerja tampaknya sepenuhnya kembali seimbang. Itu artinya untuk hasil ya data dari report tenaga kerjaan ya itu sudah mulai membaik gitu teman-teman. Dan memang bisa dipastikan sama si Fed itu sendiri ya bahwa sebenarnya dengan bercermin dari data yang ada ya yang baru-baru ini di report kayak NFP kemarin, itu tuh dia bilang sudah mendekatin kondisi normal sebelum pandemi gitu ya. Di sini dia bilang data ketenaga kerjaan terbaru dan mencatat bahwa pasar sudah mendekati kondisi sebelum pandemi gitu. Artinya di sini tuh statementnya itu sudah bahasa itu kayak market ini tuh udah mulai recovery nih, dan memang sudah hampir seutuhnya bisa kayak 80 atau 70% recovery ya, dan kondisi itu seperti sebelum pandemi gitu, walaupun tidak 100% optimal gitu ya teman-teman ya, setidaknya dia bilang mendekatin gitu. Lalu selain itu si ketua The Fed menekankan bahwa para pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan ya, resiko memegang suku bunga yang lebih tinggi gitu. Ya artinya di sini dia bilang ya sebenarnya
mempertimbangkan mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi dalam jangka waktu terlalu lama dibandingkan memotongnya terlalu dini gitu. Artinya kalau memang dipotong ya terlalu cepat, itu juga nantinya dia kan punya target inflasi 2% ya kalau kita ingat ya. Nah, target inflasi 2% ini nanti nggak akan tercapai gitu kalau memang dia memotongnya dengan segera gitu. Makanya dia bilang balik lagi ke yang kalimat nomor 1 ini. Dia tunggu data yang masuk ya. Jadi data yang masuk itu nanti untuk the next ya, data yang ada ya bulan-bulan berikutnya itu harus mendukung gitu. Mendukung si Fed ini untuk memangkas suku bunga. Dan untuk saat ini dia akan mempertahankan dulu ya, kemungkinan besar sampai akhir tahun 2024 ya. Dia akan pantau dan nantinya mungkin di 2025 ya awal ya dia baru akan coba untuk melihat ya apakah ada potensi untuk diturunkan atau enggak, dan jika diturunkan apakah nantinya ya hasil dari inflasi ini akan naik kembali atau mulai stabil ya di angka yang sama gitu teman-teman. Jadi intinya sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, si Paul ini atau si The Fed ini ya belum akan menaikkan suku bunga lagi, tapi akan mempertahankan. Dia cuma punya dua opsi ya, dia cuma punya dua opsi di sini, dua opsi ya, mempertahankan suku bunga tinggi dan ya memangkas suku bunga gitu. Jadi cuma punya dua opsi ini. Saat ini sedang dibahas ya atau dipertimbangkan oleh si The Fed itu sendiri gitu teman-teman. Oke, sekarang lanjut ya. Ini sudah clear ya. Nanti saya share juga di Telegram ya sama Instagram Jurnal Trading ID gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, untuk dari pergerakan dari si gold ini sendiri ya, pada saat dia sedang ngobrol ya, Powell ya, pada saat dia sedang konferensi lah, lagi tanya jawab gitu ya bahasanya, lagi prosesnya. Gold itu sempat turun ya, kalau kita lihat dia naik dari 2367 ke 2371, terus turun ya sampai kurang lebih ke level 2349 gitu. Habis itu dia naik lagi ya, lanjut dan sampai saat ini itu di 2365 gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat memang ya untuk si gold ini sendiri itu dia sedang sideways di sini ya. Ini range sideways-nya ini untuk area support ya kan, di sini support dan di sini resisten gitu teman-teman. Nah, ini adalah area akumulasi ya dari si gold itu sendiri. Berarti gold itu kalau dia mau memberikan pergerakan lanjutan ya, dia harus bisa breakout dari salah satu kedua level ini gitu. Entah dia break 2367 dia lanjut ke atas ya kan, atau dia break 2350 ke bawah dia lanjut ke 2343 sampai 2330 kembali gitu. Tapi paling potensial sih kalau dia break dari 2350 adalah di sini ya, di 2343 terlebih dahulu sebagai target terdekat dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Kemudian belum ada banyak movement karena untuk hari ini ya, untuk hari ini itu masih ada testify lagi dari Om Powell ya di jam 9 malam. Jadi ada dua hari, ini hari yang kedua gitu teman-teman ya. Kemudian ada crude oil inventory di jam 21.30 gitu. Oke. Jadi ya potensi market menunggu lagi ya dari si hasil speech ya, final speech dari si Om Powell atau si The Fed ini sendiri. Dan nantinya mungkin selama menunggu ya seharian ini kita akan melihat bahwa gold itu akan bermain di range yang ada saat ini gitu teman-teman. Nah, ini berarti kalau kita mau sell, kita tinggal cari konfirmasi sell. Targetnya di mana bang? Targetnya nggak usah jauh-jauh karena mungkin potensi pasarnya juga nggak akan banyak movement ya sampai si Fed ngomong lagi. Paling kita targetin dulu ke misalkan 23464 gitu ya, ke 2361, 2359 ya kan, atau 2357 gitu. Atau bahkan kalau misalkan kita dapat jackpot ya puji Tuhan bisa lah sampai di 2355 atau 2650 gitu teman-teman. Ya jadi gitu. Kalau dibilang breakout bisa nggak sih bang? Breakout itu bisa, cuma memang sepertinya agak berat kalau memang kondisi ya saat ini gitu. Kayak misalkan kita lagi nunggu speech dari Powell ya gitu teman-teman, itu mungkin agak berat gitu. Tapi memungkinkan kalau saya lihat dari hasil, maksudnya kayak dari bentukan candle ya kan. Nah ini kan rejection cukup kuat ya. Terus ini 1, 2 ya, ini memang kalau memang dibilang untuk breakout ada gitu.
ada potensi. Cuma memang untuk saat ini kalau saya lihat sih masih belum gitu. Dan kalau kita lihat juga dari daily-nya ya di sini ya terakhir last candle daily itu adalah doji gitu, dan ini juga masih belum terbentuk candlenya gitu. Jadi memang kalau dibilang clear direction clear direction dari si candle daily itu belum ada gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomong struktur ya, struktur harga dari daily-nya itu ada. Jadi karena kan dia sudah break juga ya dari sini, jadi break juga. Nah ini sebenarnya masih masuk ke dalam kondisi bisa dikatakan kayak kondisi apa ya, kalau kita bilang tuh masa transisi tren gitu. Masa transisi tren inilah yang nantinya akan nge-guide lagi ya si gold ini nantinya mau kemana gitu. Nah nanti mungkin hasilnya itu akan kita ketahuin ya ketika hasil speech dari malam ini gitu teman-teman. Oke ya, jadi mungkin itu ya. Jadi untuk hari ini range-nya masih sama, belum ada banyak perubahan ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah nonton. Nanti kan saya update lagi di channel Telegram ataupun TikTok Jurnal Trading ID. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan